Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Saat ini saya sedang berada di lahan ya. Lahan ini barangkali kawan-kawan yang dulu mengikuti ya channel ini pada tahun lalu, lahan ini adalah lahan yang kita tanam menggunakan bibit cabutan di bulan Februari kawan ya. Ya, lahan ini adalah lahan yang dulu ditanami dengan full ya, menggunakan bibit cabutan pada tahun lalu. Nah, kawan-kawan yang mengikuti pada video tahun lalu pun ya tentu melihat tanaman yang kita tanam dulu ya besarnya seperti apa, dan kemudian sekarang perkembangannya seperti apa. Contoh misalnya kan ya, yang di lahan ini memang banyak porang hitamnya ya, banyak porang hitamnya. Akan tapi kalau kita amati dulu ya, dulu kita juga tanamnya menggunakan bibit cabutan yang besarnya kurang lebih segini tahun lalu ya. Flashback lagi, tahun lalu itu di daerah kami ya, daerah kami itu untuk yang budidaya porang bisa dikatakan belum ada. Kami yang memulai tanam di desa ini, oleh karena itu dulu banyak porang-porang liar ya di sekitar desa kami. Kemudian porang tersebut kita ambil ya dari hutan, kemudian kita budidayakan, kita kumpulkan di satu lahan seperti ini dengan dengan perhitungan. Berarti tentu ketika kita tidak beli ya, kita tidak beli bibitnya ya, kita menunggu ya sampai dia ini panen pun tidak masalah. Akan tetapi di akhir-akhir nih ya, di tahun ini kita lihat fenomena penjualan bibit cabutan itu kurang lebih per kilonya ya, kalau kiloan itu kurang lebih harganya di atas 12.000 ya, per kilonya itu di atas 12.000, bahkan mungkin barangkali ada yang 15 bahkan 20.000 per kilo. Nah, kita pertanyaannya, untuk porang yang ukurannya sebesar ini kalau ditimbang dengan batang dan daunnya itu kurang lebih isinya sekitar 5 ya, isinya adalah sekitar 5. Kalau ini harganya contoh misalnya sekilo adalah 15.000, ini berarti satu batang seharga Rp3.000. Nah, Rp3.000 itu ketika ya kita tanam belum tentu hidup kawan di tahun itu ya. Seandainya hidup pun hidup ya hidup, tapi tidak sesegar seperti tanaman bugar seperti ini ya. Dia tetap hidup, akan tetapi pertumbuhannya kurang maksimal. Karena saya sendiri adalah pelaku yang tahun lalu adalah menanam menggunakan bibit cabutan ya. Karena beberapa lahan kurang lebih tahun lalu itu ada ya 3 lahan yang kita tanam dengan menggunakan katak dan umbi, kemudian ada sekitar 9 lahan yang kita tanami full menggunakan bibit cabutan. Hasilnya adalah semacam ini. Di sini saya ingin menyampaikan, ketika kita tanam menggunakan bibit cabutan ya, bisa dilihat tahun lalu berarti kita sudah tanam. Tahun ini pertumbuhannya semacam ini, tentu tahun ini belum bisa kita panen. Dalam artian panen di umbi produksi belum bisa. Berarti dia itu paling tidak menunggu satu musim depan ya, satu musim depan lagi untuk bisa dipanen. Kesimpulannya adalah ketika kita menggunakan bibit cabutan, tanam menggunakan bibit cabutan, kita itu akan memanen tanaman porang kita itu adalah kurang lebih sekitar 3 musim. Nah, bagaimana dengan tanaman porang yang sekecil ini ya? Sekecil ini bisa saja adalah lebih dari 3 musim kawan ya, lebih dari 3 musim. Artinya ketika kita mengeluarkan kos pembelian bibit satu seharga adalah 1.500 sampai 3.000 atau 1.000 ya, Rp1.000 satu bibit tanaman adalah 1.000 sampai 3.000 rupiah, dan dengan asumsi adalah panennya 3 musim, maka perhitungannya adalah kita rugi. Ya, kita rugi. Karena apa? Karena ketika kita tanam menggunakan katak yang sebesar ini ya, sebesar ini kurang lebih kalau ditimbang ya per kilo itu sekitar isi 300-an ini ya. Kalau katak sebesar ini ditimbang kurang lebih isi 300-an.
Kalau dia itu adalah harga kata seperti tahun lalu ya, yang seperti saya jual adalah Rp300.000 di bulan Oktober akhir, Rp300.000, maka asumsinya ini adalah sekilo isi 300, kemudian satu bijinya adalah Rp1.000. Kata yang sebesar ini kalau kita tanam dengan bagus ya, dengan tanam intensif, 2 musim panen kawan ya, 2 musim panen. Sama-sama harga bibitnya adalah 1.000 ya. Kalau kita menggunakan bibit cabutan, kita akan panen 3 musim. Tetapi kalau kita tanamnya menunggu musim depan menggunakan kata ya, menggunakan bibit kata, maka kurang lebih 2 musim kita akan panen. Tentu kawan-kawan sudah mengikuti ya video yang sudah saya share untuk tanaman musim ini ya, perkembangannya tentu dilihat adalah luar biasa. Kita juga ada tanam yang menggunakan bibit sebesar ini, yaitu isi 300-350 itu. Batang sekarang ya, batang sekarang kalau dibandingkan dengan batang ini ya, kurang lebih besarnya kurang lebih hampir sama, bahkan ada yang lebih besar dari batang tanaman ini, yang besarnya kurang lebih belum ada 1 jempol. Kalau yang bagian bawah sudah ada jempol tangan ya, akan tetapi yang kita tanam menggunakan kata ya, menggunakan kata saat ini bisa saja besarnya lebih dari tanaman ini ya. Oleh karena itu bijaklah kita dalam bertani, karena tani menanam porang itu adalah sebuah usaha. Sebuah usaha itu tentunya adalah akhirnya kita akan melihat cost ya dikeluarkan dengan hasil yang kita dapatkan. Tentu setiap petani mengidamkan adalah kalau bisa ya, kalau bisa kita tanam semusim panen, semusim panen. Secara kalkulasi modal itu tentu perputarannya lebih cepat kawan, perputarannya lebih cepat daripada kita menunggu 2 musim, bahkan ada yang 3 musim. Oleh karena itu ya, pada kesempatan kali ini kita menyampaikan kepada kawan-kawan untuk menanam bibit cabutan itu kurang maksimal ya. Menanam bibit cabutan itu kurang maksimal. Sekarang sih tumbuh ya, kita amati pun tumbuh ya, kita lihat pun tumbuh ya. Bisa dikatakan 95% ya dari tanaman porang kita musim lalu saat ini tumbuh ya. Apalagi ini yang berada di bawah dedaunan di bawah naungan dari pohon bambu ya. Ini pertumbuhannya semacam itu. Ini pun tumbuh ya, tumbuh. Nah, ini porang hitamnya pun ya juga tumbuh. Ini porang hitam juga tumbuh ya, tumbuh. Kalau dibilang tumbuh sih tumbuh, cuma hitungannya kita seharusnya bisa memanen 2 musim ya, 2 musim. Tetapi ketika kita tanam menggunakan bibit cabutan, kita memanennya adalah 3 musim. Kita rugi di waktu dan rugi di perawatan selama 1 tahun, karena dengan kita panen 2 musim dan dengan panen kita 3 musim, tentu pengeluaran yang kita keluarkan akan berbeda ya, pengeluarannya akan lebih banyak. Apalagi lahannya adalah lahan sewa, tentu akan menambah biaya sewa, akan menambah biaya perawatan dalam 1 tahun ya, menyiangi gulma dan lain sebagainya. Oleh karena itu bijaklah dalam kita menanam porang ya. Kalau saat ini kita ingin tanam porang ya, ingin tanam porang, alangkah baiknya apa? Kita tunggu pada musim yang akan datang ya. Idealnya kalau di daerah Jawa itu terutama daerah saya itu tanam itu adalah di bulan Oktober, karena bulan Oktober itu adalah awal dari musim penghujan, sehingga pertumbuhannya itu lebih maksimal kawan ya, lebih maksimal ya. Seperti pada tanaman-tanaman yang saya review kemarin ya, tentu dilihat pertumbuhannya cukup bagus ya, cukup besar-besar, padahal tanam baru usia 4,5 bulan kalau dihitung dari Oktober sampai sekarang di bulan Februari. Ya, demikian dulu kawan ya. Di sini saya hanya menyampaikan saya yang sudah merasakan tanam bibit cabutan, hasilnya seperti ini ya. Harapannya adalah kawan-kawan yang ingin tanam dan saat ini beredar bibit cabutan bisa menganalisa ya, bisa menahan keinginannya, walaupun hitungannya agak murah ya, agak murah, tapi kalau kita hitung secara cermat ya, kita hitung secara cermat dari pembiayaan modal ya,
satu bibitnya harganya berapa per batangnya, itu nanti akan ketemu harganya, bahwa tentunya nanti akan terasa lebih mahal dibandingkan ketika kita tanam menggunakan bibit dari katak. Itu saja kawan ya, terima kasih. Ini saya bukan untuk menyerang penjual bibit cabutan, bukan ya. Ini hanya menghimbau kepada petani-petani pemula yang ingin tanam porang, barangkali mendapatkan info porang itu baru kemarin ketika mendengar ada webinar tentang porang Pak Dahlan Iskan atau tokoh-tokoh porang yang lainnya, sehingga ada keinginan untuk tanam porang. Nah, disinilah kita akan diuji ya. Kita akan memilih bibit yang mana, karena penentuan bibit awal itu akan menentukan hasil akhir. Kita pilih katak, biji bunga, umbi mini, umbi sedang ataupun umbi besar ya, itu akan menentukan hasil akhir. Oleh karena itu bandingkan ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada kawan yang sudah pernah menanam porang ya. Dan petani porang ya pada umumnya tidak akan menjerumuskan kawan. Beda kalau kita tanyanya ke bakul ya. Kalau bakul itu kadang-kala yang penting yang dia jual laku ya, dapat uang. Tapi kalau kita sharingnya ke petani langsung, petani itu biasanya akan menjawab jujur apa adanya ya. Yang baik akan disampaikan baik, yang kurang baik ya akan disampaikan kurang baik. Ya, demikian dulu kawan ya. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ini baru jam 8 ya, keadaan masih sejuk. Semalam baru terjadi hujan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.